Halo Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan saya juga ditemani oleh Cemplon. Halo Cemplon. Ini Cemplon kucing saya yang mati kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Tanpa saya tahu, sedih banget rasanya. Cuma cat lovers yang tahu. Kali ini kita mau bahas tentang Gemini. Siapa yang ghosting kamu? Nah, kalau misalnya kamu merasa kamu tidak pernah di ghosting, it's okay. Kamu bisa skip atau kamu bisa lewatkan video ini. Dan kita ketemu di video-video saya yang selanjutnya ya. And kalau misalnya memang kamu pernah di ghosting, kamu baru boleh menyimak. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa tarot ini energinya adalah energi kolektif yang dimuat. Artinya tidak semua Gemini itu punya nasib yang sama atau serupa ya. Oke. Let's see, we'll start. Oh ya, thank you ya buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Thank you banget, I love you all. Pokoknya aku doain kalian masuk surga. Dan yang belum, boleh nih dibantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya saya lebih mudah untuk mengupload energi kamu, sehingga kita bisa lebih terkoneksi. Oke. Di sini saya juga memakai bantuan kartu Oracle untuk mempertegas pesan dari tarot. Oke, ini kamu yang di ghosting. Gemini. Ya, I can see. Oke, saya akan ambil satu kartu lagi. Ghosting tuh artinya dia menghilang dan pergi begitu aja ya. Tanpa pamit, tanpa pesan. Ghosting kayak ghost, kayak hantu gitu ya. Oke, Gemini nih saya lihat dia yang ghosting kamu. Mungkin kamu tidak pernah tahu gitu ya, ini kenapa kok dia mendadak pergi dari hidup kamu. Dan kamu bertanya-tanya, aku salah apa, aku kurang apa, begitu ya. I'm gonna tell you, Gemini, saya akan bilang sama kamu, ini bukan kamunya yang bermasalah, ini bukan karena kamu, sekali lagi. Dan si dia ini dia ghosting, pergi atau mendadak meninggalkanmu begitu saja tanpa pamitan. Ini saya lihat karena dia ada masalah dengan keuangannya. Dia terlibat dalam satu hal yang manipulatif, entah dianya yang melakukan atau dia yang kena gitu, antara dua itu ya. Jadi entah dia yang melakukan, artinya dia yang terlibat dalam masalah finansial, dan itu sepertinya cukup berat gitu, cukup berat. Karena melibatkan banyak orang-orang yang marah gitu, banyak kerugian finansial gitu. Atau dia yang kena. Maksudnya dia mungkin terlibat dalam satu investasi yang abal-abal atau satu kegiatan bisnis, dia pernah mendapatkan tawaran kegiatan bisnis dan kemudian ternyata itu menguras uangnya, dan bukan hanya sekedar menguras tapi hilang gitu ya. Hilang, dan akhirnya dia terpuruk dalam bidang keuangan. Secara finansial dia terpuruk, dan bahkan sampai saat ini pun dia masih berusaha untuk menyusun kekuatannya sendiri ya. Dia masih berusaha untuk recovery, untuk balik lagi. Jadi dalam kondisi seperti itu, dia udah ilfil, udah nggak minat lagi dengan yang namanya cinta-cintaan gitu ya. Karena yang namanya finansial ini buat dia itu kayak harga dirinya, kayak parameter kesuksesannya dia ya. Pokoknya harga dirinya dia lah, egonya dia gitu ya. Egonya dia itu kena gitu. So it's not about you gitu ya. Ini bukan tentang kamu. Jadi kamu boleh berlega-lega, dan saya rasa Gemini ini memang akan ada gitu orang yang masuk gitu dalam entah hidupmu atau hidupnya dia gitu. Orang yang mungkin kalau dalam hidupnya dia adalah orang yang mencoba untuk membantu dia gitu, tapi dia sendiri ini masih nggak ada kretek itu. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah nggak ada kayak kemauan atau tekad ataupun niat gitu untuk menjalin kasih. Dia lagi ilfil di situ, lagi ilfil gitu ya. Dan
Ini terserah kamu si Gemini, kamu mau menunggu dia untuk datang kembali dalam jangka waktu yang tidak tahu ini kapan gitu ya. Kapan ini dia akan datang menghampiri kamu. Tentu saja dia baru akan datang ke kamu setelah dia recovery. Setelah batinnya itu pulih, setelah lukanya itu pulih baru mungkin dia akan datang ke kamu. Kalau belum dia tidak akan datang ke kamu. Karena dia sendiri sedang depresi. Oke. Jadi, terserah kamu Gemini. Apakah kamu akan menunggu dia? Tapi saya rasa better kamu nggak usah nyari dia dulu. Biarkan dia sendiri. Karena misalnya kamu nyari dia, terus kemudian kamu mencoba menghubungi dia, mencoba support dia, mencoba ini, dia memang justru itu akan mengganggu gitu. Ibaratnya kalau yang saya pernah lihat ya, ibaratnya kalau kucing gitu, kucing itu lagi sakit, biasanya mereka akan mencari tempat persembunyian di mana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Begitu pula manusia gitu ya. Terutama untuk kondisi psikologis atau kondisi batin dia. Dia sedang ingin sendiri. Berikan ruang, berikan space kepada dia. Nah, untuk kamunya sendiri wahai Gemini, kamu belajar juga untuk menata hati supaya memang saya tahu nggak enak banget gitu kalau misalnya untuk di ghosting atau ditinggalkan tanpa kabar itu nggak enak banget. Tapi cobalah kamu untuk kamu itu menata diri sendiri gitu. Menata diri sendiri artinya ya udah kamu aja yang say goodbye sama dia, lakukan di dalam imagine gitu. Kamu visualisasikan bahwa memang kalian udah putus, diniatkan aja bahwa kalian udah terputus. Karena apa? Ini bikin kamu capek, hey Gemini. Event ini atau peristiwa ini tuh bikin kamu capek ya. Capek banget ini. Jadi it's up to you, ini pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau menunggu dia atau kamu memang mau move on atau kamu mau melanjutkan kehidupan kamu gitu ya. It's up to you, bener-bener ini ada di tangan kamu ya Gemini ya. Saya rasa dua-duanya memang terluka, kamunya terluka, dia pun itu juga terluka. Nah ditambah double gitu karena dalam kondisi dia yang depresi saat ini juga sebetulnya deep down di dalam hatinya itu, jauh di dalam hatinya itu dia pun juga dirundung oleh rasa bersalah terhadap kamu gitu ya. Tapi sekalipun merasa bersalah itu dia tidak punya cukup kekuatan atau cukup nyali untuk datang ke kamu dan menjelaskan semuanya. Dia memang sedang tidak ingin. Dia sedang tidak ingin, bahkan bukan cuma sama kamu aja nih sebetulnya, banyak juga yang dia ghosting ya. Kamu bukan satu-satunya korban gitu. Ya teman-temannya, entah I don't know keluarganya atau siapa, dia memang sedang mengurung diri, sedang kontemplasi, sedang pengen sendiri, sedang berusaha untuk menyembuhkan luka batinnya sendiri gitu ya. Uh, dan ini saya lihat sih, memang dia akan one day akan datang ke kamu setelah semuanya selesai. Artinya setelah dia berhasil melewati masa-masa pahitnya, setelah dia berhasil melewati masa-masa depresinya, memang dia akan datang, akan mencari kamu untuk menjelaskan. Tentu saja itu kalau saya lihat tidak dalam waktu tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat ini, bukan sekarang-sekarang ini. Belum ya. Masih lama, masih panjang. Karena ini saya lihat dia pun masih bergulat gitu dengan problemanya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Dia masih berkutat di situ ya Gemini ya. Jadi memang ini benar-benar kamu. Kalau misalnya kamu memang mau nunggu dia entah sampai kapan. Dan itu nggak jaminan loh ya. Misalnya pun kamu menunggu, itu nggak jaminan kalian nanti akan jadian atau akan menikah, itu nggak jaminan gitu. Cuman memang dia akan datang untuk menjelaskan, minimal untuk meminta maaf. Dia memang akan datang gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk menjalin cinta kembali dengan kamu, ini sementara belum terlihat ke arah sana. Hilalnya belum kelihatan, kurang lebih seperti itu. So, Gemini, lakukan, divisualisasikan aja memang ini harus diputuskan di sini ya. Jangan sampai apa yang terjadi dengan si dia ini itu impact atau berpengaruh kepada hubungan-hubungan kamu yang selanjutnya ya, sayang ya. Jangan sampai seperti itu ya, sayang ya. Oke, kita memahami aja bahwa dia memang terluka dan kamu belajar untuk menerima hal tersebut gitu. Belajar menerima tersebut, berterima kasih dengan pengalaman perghostingan ini. Berterima kasih juga pada dia yang sempat hadir dalam kehidupan kamu ya, berterima kasih aja.
Tapi masa depan kamu itu kamu yang tentukan. Kamu mau menunggu sampai kapan? Mau sampai tua ya it's okay. Kamu tentu tahu konsekuensi dan risikonya. Atau kamu mau memutuskan sekarang dan kamu mulai membuka hati terhadap orang yang baru. Itu pun juga keputusan kamu sendiri ya Gemini sayang ya. So it's up to you. Ada di tangan kamu sepenuhnya. Oke. Saya rasa that's it. Itu yang saya bisa katakan kepada kamu, hai Gemini. Tetap kuat ya Gemini ya, tetap kuat. Hidup itu bukan hanya dimaknai dari satu peristiwa ini saja. Kamu berhak untuk maju, kamu berhak untuk mendapatkan cinta kembali. Kamu berhak untuk bahagia juga ya Gemini ya. Saya doakan dalam perjalanan cinta kamu bertemu dengan cahaya. Kamu menemukan kebahagiaan dalam perjalanan cinta kamu ya Gemini. Saya berdoa dengan tulus. So, it's up to you. Sampai di sini saja saya akan akhiri. Thank you Gemini. Jangan lupa kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komen ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan loncengnya. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you and bye-bye Gemini. Bye-bye.